Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Dr. Pua dalam edisi Ngobrol Sehat bareng Dr. Pua agar hidup kita lebih semangat, lebih sehat, dan juga penuh dengan sukacita. Nah, edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai sesuatu yang ditanyakan oleh salah seorang dari para sahabat sehat di kolom komentar pada saat saya membahas mengenai persalinan. Ada yang menanyakan tentang baby blues. Nah, sudah pernah dengar ya istilah ini ya, baby blues. Nah, apa itu? Apa penyebabnya? Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana penata laksanaannya? Ayo kita ngobrol supaya lebih jelas dan mendapat pemahaman yang benar ya. Bahasa Indonesia daripada baby blues itu sering diistilahkan atau diterjemahkan sebagai sindroma bimbang bayi. Nah ya, ada kata bimbang ini tentunya menyangkut masalah emosi ya. Kapan sih baby blues ini terjadinya? Itu biasanya terjadi saat selesai persalinan. Jadi bisa muncul di hari kedua ataupun hari ketiga setelah melahirkan, dan dia akan bisa hilang sendiri biasanya setelah memasuki minggu kedua. Nah, tentu para sahabat sehat ada yang tanya, gimana sih dokter, apa sih yang disebut dengan baby blues itu? Prinsipnya ada perubahan suasana hati yang sangat drastis, istilahnya mood swing. Jadi perubahan suasana hati yang sangat drastis itu jadi sensi ya, mudah tersinggung, mudah marah, mudah menangis ya. Itu ciri-cirinya begitu ya. Terjadinya baby blues tadi sudah saya katakan bisa terjadi pasca melahirkan hari kedua ataupun hari ketiga. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, kok bisa dokter? Apa penyebabnya? Kan tidak semua wanita melahirkan terus mengalami baby blues kan ya? Yang pertama, kita tahu bahwa setelah melahirkan itu terjadi perubahan hormonal. Nah, ini bisa memicu terjadinya baby blues. Kemudian yang tidak kalah penting penyebabnya adalah apa? Sebagai seorang ibu muda yang baru pertama kali punya anak, belum punya pengalaman, itu bisa timbul stres di dalam mengurus bayi, merasa kelelahan sehingga kurang tidur dan juga kurang istirahat. Nah, itu kan penyebabnya. Jadi intinya karena perubahan hormonal tadi. Nah, faktor resikonya ya, faktor risiko itu merupakan sekumpulan hal yang bisa memicu terjadinya baby blues juga. Yang pertama itu adalah istilah daripada unwanted pregnancy. Jadi kehamilan yang tidak diharapkan. Katakanlah seorang ibu muda ya, anak pertama ini ya, maksud saya kehamilan yang pertama. Seperti yang terjadi pada pasien saya beberapa saat yang lalu. Si ibu masih berusia 16 tahun. Suaminya sebaya, masih berusia 17 tahun. Secara emosional belum siap menerima kehamilan ini, tapi kenyataannya hamil kan. Nah, pada saat melahirkan dia udah tidak siap mengalami trauma karena kesakitan. Ini berhasil lahir normal loh, padahal ya bukan operasi ya, lahir normal. Kan proses menuju bisa lahir itu mengalami kesakitan. Nah, ini menjadikan si ibu ini kayak trauma gitu. Jadi dia merasa, gara-gara ini bayi ini saya sampai mengalami kesakitan seperti ini. Nah, itu bisa merupakan faktor risiko unwanted pregnancy. Kemudian yang kedua, rasa rasa rendah diri, rasa kecewa karena sekali lagi tidak siap mendapatkan kehamilan ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya merupakan faktor risiko tidak adanya dukungan daripada keluarga, baik itu dari suami karena sama-sama masih anak-anak ya, isinya bertengkar aja ya, gara-gara kamu. Nah, ini jadi tidak ada dukungan. Belum lagi pihak orang tua yang menyalahkan, kamu kan sudah tak kasih tahu, sekolah baik-baik kok malah jadi hamil. Nah, ini menghakimi, tidak mendukung, ini juga bisa merupakan faktor risiko terjadinya baby blues.
Jadi sekali lagi, unwanted pregnancy, anak pertama, usia yang masih sangat muda, timbul rasa rendah diri, tidak percaya diri, bisa nggak saya memelihara, merawat bayi ini, kecewa, belum lagi ditambah apa? Ada riwayat memang ini kepribadian seseorang itu kan beda-beda. Ada yang kepribadiannya mudah sekali mengalami depresi. Nah, ini pun juga menyebabkan faktor risiko. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah saya jelaskan bahwa terjadinya hari kedua, ketiga pasca melahirkan dan akan hilang sendiri setelah memasuki minggu kedua, waspada kalau sudah hari ke-14 katakanlah ya, sudah minggu kedua, kok masih parah, malah tidak mau menyentuh bayinya, malah seakan-akan bayi ini merupakan musuh bagi ibu ini. Hati-hati bahwa baby blues akan berlanjut menjadi depresi postpartum, menjadi kondisi depresi pasca melahirkan. Ini perlu bantuan dokter ya, perlu bantuan psikiater. Jadi jangan merasa baby blues kan bisa hilang sendiri. Yang biasanya kalau hanya karena perubahan hormonal, setelah hari kedua ketiga muncul, itu memasuki hari ke-14, memasuki minggu kedua akan hilang sendiri gejalanya. Itu kalau yang wajar. Tapi kalau tidak hilang, bahkan bertambah parah, tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba bayinya itu seperti mau jatuhkan begitu. Nah, ini hati-hati ya, harus ada pendampingnya. Jangan-jangan beneran karena dianggap itu musuhnya, bisa-bisa itu bayi itu bisa dibuang, bisa dijatuhkan, bisa dicelakai. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, para sahabat sehat, kalau sekarang udah tahu apa itu baby blues, apa saja yang mempengaruhinya, apa saja yang istilahnya penyebabnya. Sekarang kita yang penting adalah bagaimana penata laksanaannya kalau terjadi ini kan. Yang pertama tentunya harus ada support system, dukungan keluarga ataupun komunitas, sehingga si ibu ini merasa bahwa dirinya tidak sendiri. Banyak yang membantu, banyak yang mensupport. Ini sangat penting. Yang kedua, penata laksananya harus istirahat yang cukup ya. Karena kan dia capek, stres, lelah merawat bayi, harus diberi istirahat yang cukup. Yang ketiga, diberi waktu yang cukup untuk apa istilahnya? Me time. Me time itu waktu untuk diri sendiri. Katakanlah si ibu ini karena dia masih usianya anak-anak, istilahnya dia kepingin dolan gitu ya, mungkin perlu diberi waktu untuk dia me time ya. Bisa melakukan olahraga ringan dan sebagainya ya. Kemudian pelan-pelan diberi pengertian, kamu sudah jadi ibu, kamu punya tanggung jawab untuk menyusui dan sebagainya ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah asupan gizi yang cukup. Kalau dia asalnya lelah, tidak punya waktu untuk merawat diri, tidak punya waktu untuk makan, ini diberi asupan gizi yang cukup. Karena asupan gizi yang baik itu bisa mempengaruhi mood booster, bisa menjadi emosinya menjadi lebih stabil ya. Jadi sekali lagi istirahat cukup, gizi yang baik, diberi waktu untuk me time, diberi dukungan sehingga sang ibu yang masih belum siap ini tadi menjadi lebih siap di dalam merawat bayinya. Kita harus beri psikoterapi, walaupun kita bukan psikiater, kita bisa berikan kepada si ibu ini, kamu hebat loh, walaupun usiamu masih muda, kamu bisa menjadi seorang ibu yang baik, kamu bisa mengasihi, kamu sudah melahirkan anak yang sehat, anak ini nanti tumbuh kembangnya akan menjadi kebanggaanmu sebagai orang tua dan sebagainya. Support system. Sekali lagi ingat, kalau 2 minggu tidak hilang gejala-gejala daripada baby blues, perlu bantuan konsultasi kepada dokter, kepada psikiater. Jangan malu mengkonsulkan kepada dokter jiwa. Sekali lagi, setiap kita punya kecenderungan untuk bisa mengalami depresi kalau kita mengalami sesuatu yang melebihi nilai ambang kemampuan kita. Jadi sekali lagi, para sahabat sehat yang mungkin punya entah famili, entah anak, entah saudara yang mengalami baby blues tapi tidak hilang dalam waktu 2 minggu, silakan berkonsultasi supaya mendapat penata laksanaan yang tepat. Tidak hanya psikoterapi, tapi mungkin perlu penanganan dengan obat-obatan. Oke, saya rasa cukup singkat saja penjelasan mengenai baby blues, cukup menjawab ya dari pertanyaan salah satu netizen. Silakan kalau Anda rasa ada manfaatnya, Anda share, Anda komen, tanya apa lagi yang belum jelas, silakan. Ngobrol sehat bareng Dokter Pua, memberi solusi kesehatan kita bersama. Salam sehat.